talk today. Let's pray together. Jadi hari ini aku mau sharing pengalamanku dalam proses pemeriksaan. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So today I'm going to share my experience with a client. From our meeting, 也跟着建议，也争取最好的结果。合作愉快。 Ini nanti berarti kalau mau di hide di skip atau langsung ngomong aja. Ya, boleh Fana ya Mas ya nanti di modal. Ya.
Baik, selamat pagi para peserta, Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara nasional webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin menyapa dulu telah hadir bersama kita di sini. Yang pertama, selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sunarto dari Artex yang merupakan juga narasumber pertama pada acara pagi hari ini. Kemudian selamat pagi dan selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak Heri Sukendar Wong. Ya, selamat pagi Pak. Pak Selamat Heri pagi, juga, ya, selamat pagi semuanya. selamat pagi. Pak Heri merupakan narasumber yang kedua pada acara nasional webinar di pagi hari ini, di mana Pak Heri juga merupakan dosen dari program perpajakan BINUS University. Kemudian telah hadir juga, spesial juga di sini ada Ibu Levana Diaprawati yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Bu Levana merupakan Head of Tax Section Program dari School of Accounting BINUS University. Selamat pagi, Bu Levana. Pagi, Pak Edward. Ya. Kemudian selamat pagi juga dan selamat datang kepada tim dari Artex. Ya, selamat pagi, selamat datang Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kepada seluruh peserta nasional webinar pada pagi hari ini. Acara webinar pagi hari ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pihak Artex dan Tax Program School of Accounting BINUS University. Tujuan dari nasional webinar ini yaitu ingin memberikan informasi, ya ingin memberikan pemahaman terkait dengan tantangan profesi perpajakan di Indonesia. Sengaja kami menghadirkan dua narasumber pada pagi hari ini agar supaya mampu memberikan pandangan dari sisi praktisi dan sisi akademisi terkait dengan solusi dua pilar sebagai upaya mengatasi masalah perpajakan internasional. Kiranya nasional webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita masuk pada acara inti, saya akan mempersilahkan Ibu Levana sebagai moderator untuk memandu berjalannya sesi presentasi dan diskusi. Kepada Ibu Levana, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ignatius Edward atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Mungkin di sini ada calon mahasiswa, mungkin ada dosen di sini yang telah hadir dalam kegiatan acara seminar pada pagi hari ini. Nah, izin saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sunarto, kemudian kepada Bapak Heri Sukendar sebagai narasumber ya pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan webinar pada kali ini, izin saya untuk memberitahukan CV dari Bapak Sunarto. Oke. Nah, Bapak Sunarto ini mohon izin untuk di-share screen, Bapak Edward. Oke. Pak Sunarto merupakan founder dari PT Artex Indonesia Mandiri, merupakan tax consultant firm. Kemudian Bapak Sunarto ini juga sebagai founder dari PT Artex VR Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai founder and lead advisor dari PT ATV Borobudur Indonesia. Kemudian sebagai founder and CEO and lead designer dari PT Artex Digital Indonesia. Dan beliau juga sebagai co-founder advisor dari PT Artex Kokorokun Teknologi. Begitu banyak ya Pak kegiatan dari Bapak Sunarto, dan kebetulan kami juga mengucapkan terima kasih ya Pak Sunarto ya. Beberapa waktu sebelumnya sudah hadir di BINUS University dan memberikan pemaparan yang luar biasa untuk kami mahasiswa dari BINUS University, dan kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Mahasiswa kami juga ada yang mendapatkan beasiswa dari Artex. Itu sudah luar biasa bagi BINUS University. Dan selamat datang Pak Sunarto di seminar webinar kali ini. Terima kasih ya Bapak ya. Oke, kemudian kami juga memperkenalkan, dan yang kami hormati juga Bapak Heri Sukendar. Oke, izin kami menyampaikan dari CV dari Bapak Heri Sukendar. Beliau ini juga salah satu dosen kami ya Pak Heri Sukendar di Taxation Program. Kemudian selain menjadi faculty member atau dosen tetap di Taxation Program BINUS University,
Bapak Heri ini juga selaku praktisi ya Pak Heri ya, begitu Iya. banyak kesibukannya. Oke, beliau juga sebagai Corporate Tax Manager di PT Petra Garda Paramita, kemudian beliau juga mempunyai kantor konsultan pajak dari sampai sekarang terus aktif, aktif juga, kemudian juga mempunyai kantor jasa akuntan KJA, kemudian beliau juga aktif ya Pak ngajar di Binus University. Iya. Oke, terima kasih. Oke, seperti yang diketahui bahwa seminar kali ini kita dengan mengambil topik tantangan profesi perpajakan di Indonesia, solusi 2 pilar sebagai upaya mengatasi masalah perpajakan internasional. Nah, yang seperti kita ketahui topik ini hype banget atau mulai muncul. Ini salah satunya ini ketika ada kegiatan G20. Nah, kegiatan G20 itu mengangkat topik implementasi solusi 2 pilar, di mana disepakati ya pertemuan Menteri Keuangan Indonesia dengan Gubernur Bank Sentral, itu Finance Minister, kemudian dari dari Presiden Indonesia juga hadir di kegiatan di Bali ketika G20 itu. Karena di situ salah satunya bahwa solusi 2 pilar itu dianggap mampu menjadi solusi sistem perpajakan internasional. Karena selama ini dianggap bahwa sistem yang lama itu tidak relevan lagi, sehingga memicu peningkatan risiko terkait dengan tax evasion. Nah, di situ juga di kegiatan di G20 itu juga salah satunya dipaparkan bahwa sistem perpajakan internasional yang sebelumnya itu sepertinya hak pemajakan itu masih berbasis hadir fisik, adanya BEPS gitu ya, itu jadi merugikan juga ya negara-negara berkembang. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu kan hampir 83% pendapatan di negara berkembang itu berasal dari penerimaan pajak ya. Nah, pastinya tax evasion ya ini sangat merugikan dan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia. Perlunya penanganan global mengatasi perpajakan ini. Nah, kali ini narasumber dari Pak Sunarto dari Artex, kemudian dari Pak Heri akan melakukan pemaparan bagaimana dari sisi praktisi ya Pak Sunarto, kemudian dari sisi akademisi seperti apa. Mungkin dari teman-teman di sini masih banyak bingung ini. Apa sih solusi 2 pilar? 1 pilar yang seperti apa? Tantangannya sebagai profesi ke depan perpajakan seperti apa? Nah, itu akan dikupas tuntas untuk seminar kali ini. Nah, yang pertama kami persilahkan untuk Bapak Sunarto untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan materi tersebut. Mohon hadirin untuk bisa nanti kami adakan sesi tanya jawab di akhir presentasi dari Bapak Sunarto dan Pak Heri. Saya persilahkan waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Sunarto. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Levana. Apa kabar, Bu? Baik, sehat ya, Bu? sehat selalu, Bapak. Iya, senang ketemu lagi nih kita, meskipun Amin. online nih. Kemarin kita ketemu langsung semoga nanti gitu ketemu ya. onsite ya, Pak ya. Bulan ke Amin, Jakarta amin, Bu. kembali. Semangat nih saya kalau suruh ke Jakarta nih. Amin. Kemudian selamat pagi, Pak Heri. Selamat Saya pagi belum pernah juga. ketemu nih kayaknya ya, kalau Pak Heri Iya, Skender ya iya. waktu itu ya. Justru Oke, saya salam kenal, Pak. dengan begini, saya sangat senang sekali nih bisa melihat walaupun di layar komputer ya. Energi Nanti semua ya. kapan-kapan mesti ketemu kita, Pak. Baik, ya. Terima kasih. Oke. Ya, terus kemudian selamat pagi Pak Edward. Apa kabar Pak Edward? Terima kasih Halo, telah selamat membuka pagi, acara Pak ini. Sunarto. Sehat, Ya, Pak. terima kasih. Iya, oke. Dan selamat pagi semua teman-teman mahasiswa ataupun siapapun yang hadir di Zoom kali ini. Jadi hari ini semoga nggak ngantuk ya pagi-pagi. Tadi Bu Levana jawabnya udah tax evasion. Aduh, ini udah pusing ngantuk gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi udah dikenalkan, terima kasih atas perkenalannya Bu Levana, bahwa saya Sunarto, saya chairman dari Artex, kantor saya di Surabaya, jadi bukan di Jakarta, tidak ada kantor cabang di Jakarta. Nah, topiknya menarik gitu, betul sekali apa yang disampaikan Bu Levana, bahwa topik solusi 2 pilar atau 2 pillars ini benar-benar topik yang lagi dibicarakan hampir di semua negara gitu ya. Kalau kita lihat justru bahwa international tax consultant itu justru pada lagi menggodok dan jualan program nih gini. Nah, gimana nih? Itu kan kalau dari sisi praktisi, kalau melihat ada peraturan dan lain sebagainya, itu justru edukasi dan juga masalah yang bisa dilakukan itu seperti apa.
Oke, boleh minta tolong di next slide-in di sini. Nanti izin siapapun yang timekeeper boleh diinfo ya, karena saya kalau ngomong suka nggak kenal waktu soalnya Bu Levana. Siap, Pak Jadi bisa sampai Sunarto. sore. Nanti Siap, Pak di-cut Sunarto. aja. Oke, siap. Iya. Oke, mungkin ini kantor kita, kantor saya yang di Artex didirikan tahun 2017. Mungkin boleh next saja Pak, biar langsung ke topik materinya. Boleh di next. Artex sendiri, Artex Shop tadi ada 3 divisi utama, yaitu ada tax, ada accounting, dan juga ada transfer pricing. Kemudian kita ada support bisnis, yaitu virtual office podcast studio, sama brand and digital marketing. Taruh yang terakhir tadi, itu lebih animasi sih, jadi hal yang sifatnya animasi. Oke, next. Oke, next lagi Pak. Oke, jadi tadi pagi saya baca, kantor pajak happy nggak sih dengan raportnya? Kalau 2 tahun berturut-turut ya, tahun 2001, 2022, waktu lagi pandemi, kantor pajak kan raportnya biru semua nih, atau hijau nih, bagus semua, di mana semua tercapai dan mereka memang bekerja keras untuk mencapai hal tersebut, meskipun di tengah kondisi pandemi. Kemudian di recovery ekonomi yang saat ini berjalan pun, as of June 2023 itu ternyata udah tercapai 970 triliun, di mana targetnya adalah 1.817 triliun. Jadi 56%, 56% itu udah tercapai targetnya, which is bagus banget. Terutama dari sisi perpajakan, ternyata growth-nya itu bagus banget. Jadi dibandingin year to year-nya itu growth-nya itu bagus banget. Nah, jadi congratulations nih ke kantor pajak dan juga ke pemerintah Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi international tax fenomenanya, saya itu bagi ini. Jadi ada past fenomena kayak seperti apa, saat ini seperti apa, dan upcoming-nya atau future-nya seperti apa. Yang di past itu adalah kalau kita mengenal selalu namanya itu spirit entity approach. Jadi di mana ada perusahaan, usaha di negara itu, ya udah pajaknya ya di situ-situ aja gitu. Kemudian kalau saat ini udah mengenal istilahnya time test nih, berapa lama ada isu permanent establishment atau bentuk usaha tetap atau tidak. Fisik kehadiran, oh ini lagi di Indonesia berapa hari, dilihat dari paspornya ataupun ada cabang ataupun ada perwakilan perusahaan, itu adalah yang saat ini terjadi, di mana semuanya saya yakin sudah cukup familiar dan bisa dipelajari dari tax treaty yang ada di Indonesia. Kemudian ternyata muncul yang namanya economic digitalization atau digital economy yang kalau nggak salah gitu ya, kalau dari World Bank itu menyebutkan bahwa digital economy itu bisa jadi digital infrastructure, kemudian ada digital e-commerce, saat ini juga ada digital e-commerce-nya seperti apa. Nah, itu membuat bahwa sekarang ini peraturan yang ada itu kalau diimplementasikan as is dengan apa yang terjadi di digital ekonomi, maka nggak akan bisa ngambil pajaknya gitu. Karena ekonomi sangat berkembang dengan pesat, terutama yang bersifat itu adalah digital. Boleh di next-in, Pak? Oke, nah tadi BEPS gitu ya, Base Erosion and Profit Shifting. Jadi kalau kita sebut kenapa sih gitu ya, kok pada tahun 2013, baru udah lama banget, jadi udah 10 tahun lebih yang lalu, kalau nggak salah bahkan mungkin sebelumnya lagi ya. Jadi isu mengenai BEPS itu sudah dikemukakan. Kenapa BEPS kok dikemukakan? Karena merasa bahwa pembayar pajak tuh nggak salah gitu, bisnismen nggak pernah salah dong. Yang salah tuh yang bikin peraturan. Kalau bisnismen pasti melakukan yang namanya bisnis, strateginya adalah bagaimana dia pasti men-generate profit yang tinggi. Profit yang tinggi termasuk salah satunya komponen dari untuk men-generate tingginya profit adalah less tax expense atau beban pajak yang serendah mungkin. Nah, itu yang membuat bahwa bisnis itu tidak bisa disalahkan karena aturan pemerintah, karena aturannya kurang cerdas atau kurang cermat nih. Sehingga yang dilakukan bukan bisnisnya harus dirubah ngikutin aturan pemerintah, tapi peraturan itu sendiri yang harus berubah mengikuti jalannya sebuah bisnis. Contohnya yaitu adalah yang digital economy tadi. Nah, base erosion and profit shifting sebenarnya dibedakan jadi 2. Base erosion itu sendiri yaitu reduce, praktek mengurangi dasar pengenaan pajak. Ini yang nggak kena pajak dikurangi nih dasarnya agar perhitungan pajaknya kecil meskipun tetap kena pajak.
dengan deductible-nya apa segala macam mulai dimasukkan. Sedangkan profit shifting adalah menggeser dari profit dari negara dengan tarif pajak lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Makanya namanya shifting the profit itu. Udah base erosion, jadi udah taxable bisa dikurangi, digeser lagi gitu ke low tax countries gitu. Gimana nggak sakit kepala gitu. Kalau pemerintah digituin terus gitu ya. Kemudian impact dari BEPS ini sendiri adalah tidak adanya koordinasi, karena pemerintah kan punya kedaulatan sendiri-sendiri, satu negara, satu yurisdiksi itu punya kedaulatan sendiri-sendiri. Sehingga kalau mereka mati-matian hanya mengatur secara domestik, maka nggak akan ketemu gitu. Pilihannya adalah ekonominya mau berkembang, hanya mau tapi pajaknya rendah, atau mereka ekonominya berkembang tapi pajaknya nggak ada, atau pajaknya ada tapi nggak ada ekonomi. Nah, itu hal yang sifatnya menjadi impact dari adanya penerapan BEPS ini sendiri. Nah, goalnya dari anti-BEPS ini itu adalah to have multinational enterprise pay their fair share of taxes. Jadi fair share-nya ini kalau usahanya ada di Indonesia ya bayar pajaknya di Indonesia dong. Nah, jangan di luar negeri meskipun secara aturan tidak dikenakan. Boleh di next-kan lagi. Nah, ini yang dibicarakan tadi, two pillars of international taxation. Sebenarnya istilahnya itu macam-macam gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka pilar one itu adalah taxing right. Jadi hak pemajakan yang digeser. Sedangkan pilar two itu adalah global anti-tax erosion. Ada yang bilang adalah global minimum tax rate dan lain sebagainya. Intinya kurang lebih sebenarnya sama. Hanya pemilihan bahasanya agak lebih mudah dimengerti aja. Oke, boleh next penjelasannya. Jadi kalau tadi yang akan datang gimana, saya coba tarik balik dulu nih. Sebenarnya kenapa kok ada anti-BEPS dan lain sebagainya ini. Jadi pilar one yang taxing rights atau hak pemajakan, yang difokuskan itu adalah bagaimana mengubah lokasi di mana perusahaan harus membayar pajak. Jadi yang dirubah adalah lokasinya dulu nih. Kalau perusahaan itu berlokasi di satu negara dan memang dia konsumennya paling banyak di negara itu, maka dianggap akan fair share of taxes-nya kalau mereka bayar pajaknya di negara tersebut. Sedangkan aturan saat ini tidak bisa mengenakan pajak tersebut. Meskipun beberapa negara itu tidak memiliki kegiatan usaha yang ada, tidak memiliki lokasi atau kantor di sana, tidak men-trigger adanya isu PI di sana, maka pilar satu menyatakan fokus yang mereka tetap harus bayar pajak di negara tersebut. Kemudian tujuannya itu adalah sebenarnya ada di lock ini. Jadi kalau di OECD kan berubah-ubah terus gitu ya. Jadi pengembangan dan inisiatifnya itu banyak banget. Ini salah satunya adalah tujuannya itu adalah bagi perusahaan yang global revenue-nya itu lebih dari 26,4 miliar dolar. Dan keuntungannya di atas 10%, maka angka 25% on top of 10% itu yang inginnya dipajaki di negara tersebut. Kemudian taxing right yang di pilar one ini tampaknya kurang begitu populer, namun akhirnya muncullah yang pilar kedua yang GLOBE atau global base erosion tadi. Minta tolong di next-in. Oke, yang ini yang global anti-base erosion atau GLOBE ini. Jadi fokusnya kalau pilar one taxing rights tadi itu lokasi atau mengubah lokasi di mana perpajakannya diadakan. Sedangkan kalau yang pilar 2 ini itu adalah establish atau men-set up atau memikirkan global minimum tax rate-nya. Jadi tax rate-nya yang dikunci, bukan cuma lokasi. Lokasinya ada di pilar one, tapi tax rate-nya itu adalah di minimum tax rate-nya itu ada di pilar 2. Nah, sekarang purpose-nya itu adalah kalau kita lihat sebenarnya mungkin mengenal yang namanya CBCR, yaitu country by country report, yang ada syarat salah satunya kalau kita bikin transfer pricing documentation, TP-Doc itu kan macam-macam, ada yang master file, ada local file, ada yang CBCR report. Nah, CBCR report ini adalah salah satu turunan atau adopsi dari pilar 2 yaitu GLOBE ini, di mana kalau ada global revenue dari satu bisnis satu perusahaan lebih dari, kalau di Indonesia adalah 11 triliun, maka itu harus diungkap. Nah, sebenarnya kenapa nih? Aslinya kan judulnya adalah 750 juta euro atau setara hampir 1 miliar dolar atau 11 triliun kalau di Indonesia. Jadi di sini global revenue of more than 11 triliun tadi itu
kita bicarakan ada di 3 aturan. Ada IIR, yaitu Income Inclusion Rule, kemudian UTPR, Under Tax Payment Rule, dan yang terakhir adalah STTR atau Subject to Tax Rule. Income Inclusion Rule. Jadi yang pertama ini adalah satu rangkaian atau satu urutan. IIR itu adalah kalau kita kenal lebih kayak yang namanya itu CFC Rule, Control Foreign Corporation Rule. Jadi dianggap melihatnya adalah yang 11 triliun tadi, kalau ada satu perusahaan, misalnya ada satu perusahaan di Amerika atau di negara tertentu yang memiliki grup atau subsidiary atau branch di luar negara tersebut, maka itu harus dikumpulin, dihitung semuanya, nilainya berapa. Kalau nilainya itu lebih dari 11 triliun, dilihat lagi tax yang ada di sana, apakah lebih rendah dari 15%, usulannya proposed rate-nya dari Global Minimum Effective Rate ada 15%, ataukah lebih tinggi dari 15%. Kalau tax rate-nya di sana more than 15%, maka ya udah, nggak ada masalah. Tapi kalau less than 15%, misalnya 7% atau 10%, maka selisihnya itu akan menjadi objek pajak yang harus ditanggung oleh head office-nya atau pusatnya. Ya, itu adalah income inclusion rule-nya. Jadi ngelihatnya nggak berarti ada perusahaan dari luar negeri atau MNI multinational enterprise punya bisnis di Indonesia atau dipajaki serba 15%, nggak semudah itu gitu. Kalau semudah itu udah nggak laku nih konsultan pajak gitu ya. Nah, jadi ngelihatnya seperti itu. Itu adalah IIR atau kita CFC Rule kan. CFC Rule kan dibalik nih. Kalau ada perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan atau shares ownership di luar negeri, langsung maupun nggak langsung, more than 50%, itu harus ada yang namanya DIM tax dividennya yang ada di Indonesia. Mirip-mirip, tapi jangkauan dari inclusion rule ini itu adalah lebih luas. Kemudian setelah IIR, kita lanjut yang namanya UTPR atau Under Tax Payment Rule. Under Tax Payment Rule itu sekarang dapat apa nih negara yang tempatnya ada di, selain di, kalau saya contoh saya di luar Amerika tadi, bayarnya gimana, dapatnya gimana. Nah, sisanya itu tadi itu yang harus dibagi ke masing-masing di mana bisnis itu dilakukan. Jadi memang sangat tidak mudah. Makanya pilar 2 ini memang beberapa berita menyebutkan 2023 sudah dilaksanakan, tapi masih sangat dini dan akhirnya Uni Eropa pun itu 2024 dan selebihnya adalah 2025. Kemudian baru masuk lagi yang namanya subject to tax rule atau yang pertama. Yang subject to tax rule itu sebenarnya lebih awal daripada IIR dan UTPR, tapi subject to tax rule ini lebih kayak bilateral agreement atau multilateral agreement. Tinggal ngelihat aja nih, ini pajak sana enggak, sini enggak, tapi sifatnya adalah bilateral, tidak bisa global seperti ini. Jadi OECD ini bukan mengatur, tapi merekomendasikan. Nah, impact dari pilar 2 atau global anti-base erosion itu adalah tentu saja menjadi tax plan itu menjadi terbatas nih, nggak bisa gerak kayak kemarin kayak gitu. Kemudian increase tax on earning in low tax jurisdiction. Jadi negara-negara surga pajak itu akan tetap laku, cuman bagaimana diatur sistemnya, discourage foreign direct investment, slowing global economic growth, introduce additional tax complexity. Jadi sebenarnya dengan adanya ini tentu saja makin kompleks itu. Tentu saja comply is costly atau comply is complex itu sudah pasti. Jadi kalau kita memang ada aturan-aturan, pasti aturan-aturan itu akan menjadikan kompleksitas tersendiri. Boleh di next kan? Oke. Suara saya masih kedengaran ya? Masih ya, oke. Nah, kemudian itu adalah langkah-langkah dalam artian pilar 1, pilar 2, kemudian apa sebenarnya langkah konkret dari yang dilakukan oleh OECD selaku pihak yang sangat kompeten gitu ya, memberikan masukan kepada negara-negara untuk peraturan domestiknya atau bilateral atau multilateral agreement-nya. Jadi mereka memperkenalkan yang namanya adalah 15 actions anti-BEPS. Ini kalau teman-teman mau lihat gitu ya di Google, di googling aja 15 langkah 15 action framework-nya OECD untuk anti-BEPS itu banyak banget. Informasi juga banyak banget. Jadi bisa dipelajari, OECD sendiri ada macam-macam dan mengeluarkan hal tersebut dan
menurut saya sih cukup oke untuk dipelajari, meskipun bahasanya kadang-kadang rumit gitu ya. Jadi 15 action anti-BEPS ini ada 15. Yang pertama adalah digital economy atau action 1, itu saya pisahkan. Jadi itu terpisah sendiri karena dia tujuan utamanya adalah bagaimana untuk mengejar yang namanya digital economy tadi. Nah, kemudian setelah action 1 itu ada action 2 yaitu hybrid entity. Kemudian ada CFC rules di action 3, action 4-nya adalah limitation on interest deduction, kemudian action 5 adalah harmful tax practices. Kemudian ada action 6-nya ada treaty abuse, action 7-nya BUT atau permanent establishment, kemudian action 8-nya adalah TP, transfer pricing intangible asset, kemudian action 9-nya adalah TP lagi, risk and capital, kemudian action 10-nya adalah TP lagi, high risk transaction. Jadi action 8 sampai action 10 atau 8, 10 itu adalah mengenai transfer pricing. Kemudian action 11 ada BEPS data analysis, kemudian action 12 ada mandatory disclosure rule aggressive tax planning, kemudian action 13 ada CBCR, action 14 ada mutual agreement procedure atau MAP, kemudian action terakhir atau action 15 itu adalah multilateral instruments. Nah, di sini ada kelompok coherence, ada substance, ada transparency. Nah, nanti kita coba kupas dikit-dikit ya, tidak bisa kupas semuanya kayak gitu. Nah, dari action 1 atau digital economy itu sebenarnya karena, jadi isunya itu adalah karena adanya digital transformation yang demikian pesat dan demikian berkembang, sehingga menyebabkan ekonomi itu terpengaruh secara signifikan. Itu adalah isu yang pertama di digital ekonomi. Jadi membedakannya adalah isunya apa, kemudian actionnya itu seperti apa. Atau mungkin boleh di next saja, Pak, biar lebih dikit saya bacain dikit gitu ya. Jadi biar juga teman-teman yang ada di sini bisa membacanya ya. Jadi isunya adalah rapid and effective digital transformation. Kemudian ada 3 important phenomena facilitated by digitalization, ada scale without mass, reliance on intangible asset, and centrality of data. Actionnya itu adalah tidak hanya akan terkait PPh saja, tapi juga pajak-pajak yang lainnya sebenarnya. Kalau di Indonesia sudah ada namanya kayak PMSE ya, saya sampai lupa namanya, sistem elektronik gitu ya. Pengusaha atau perusahaan menyalakan sistem elektronik itu salah satu adalah usulan-usulan yang diberikan oleh OECD terkait anti BEPS dan action 1 ini. Kemudian ada global minimum tax yang memang belum diterapkan dimanapun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu ya oleh business player ini gitu, dalam konteksnya adalah transfer pricing, ada yang memindahkan beberapa yang tidak perlu dipindahkan. Contohnya yang paling sering dan paling common itu adalah pemindahan adanya intellectual property. Karena intellectual property is very simple, very easy gitu untuk dipindahin dari satu negara ke negara lain. Nah, kadang-kadang di Indonesia aja kalau kita bilang intellectual property bisa dilihat di website-nya www.djip.go.id. Direktorat Jenderal Intellectual Property. Jadi kalau misalnya mau daftar intellectual property, mau license, mau trademark, mau brand dan sebagainya, that's very cheap. Tinggal didaftarkan, ini sertifikatnya ditandatangani, udah selesai, siapapun sudah nggak bisa. Nah, intellectual property-nya adalah itu salah satu untuk masalah registrasi mengenai intellectual property. Nah, bayangin kalau intellectual property ini didaftarkan atau dipindahkan ke negara-negara yang surga pajak atau low tax jurisdiction gitu. Nah, artinya based on global rule-nya, siapapun yang jual dengan merek ini atau brand ini atau trademark ini mesti bayar nih ke holder yang memegang intellectual property tersebut. Ya, artinya kan secara bisnis memang harus bayar gitu. Secara agreement memang normal kalau meskipun bukan affiliated party pun juga mesti bayar. Kalau kita menggunakan mereknya satu produk yang terkenal, kita mau jual barang itu ya kita harus bayar. Itu namanya power of brand-nya. Nah, tapi brand-nya ini diregister di negara yang surga pajak atau negara yang lebih kecil. Itu pajaknya. Kemudian yang di action 2, yang di next-nya. Nah, di action 2 ada hybrid entity ini, ada coherent itu artinya sebenarnya
satu penghasilan seseorang sebenarnya mengurangi dari biaya atau menjadi biaya bagi orang lain. Selalu kan, kalau ada perusahaan mencatat adanya expenses, pasti expenses ini adalah revenue ke perusahaan lainnya. Perusahaan lain ini jadi revenue, punya expenses itu juga jadi muter. Nah, itu adalah sifatnya adalah saling berkaitan atau koheren. Nah, yang kedua ini adalah hybrid entity, itu naturalize the effect of hybrid mismatch arrangement. Nah, kalau dicontoh, itu sebenarnya melihat bahwa adanya bentuk-bentuk usaha. Jadi kalau di Amerika ada LLP, misalnya limited liability, partnership, model-model begitu, ternyata perlakuan perpajakan untuk entitas tersebut di Amerika dan di Kanada itu berbeda. Nah, Amerika sama Kanada ada misalnya warga negara Kanada yang move to Amerika dan dia mendirikan LLP dan under tax domestic law-nya di Amerika, misalnya ini tidak dikenakan pajak. Kita kalau bilang simpel, firma, CV, PT, pengenaan pajaknya lain-lain. Kalau yang firma nggak boleh pakai yang 0,5% final. Kalau yang PT boleh, yang CV nggak boleh kalau usahanya begini-begini. Jadi kan macam-macam, itu konteks kita masih internal. Nah, ini adalah konteksnya adalah antar negara. Ketika kita berbicara international tax kan pasti cross border gitu yang kita bicarakan. Nah, ternyata kalau di Kanada treatmentnya lain, nggak bisa, you mesti bayar pajak kayak gitu. Nah, ini adalah rekomendasi dari Action 2 Hybrid Entity ini untuk diperjelas. Dan ternyata di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu juga salah satunya juga menyebutkan hybrid entity sebenarnya. Jadi untuk mensupport ini. Boleh tolong di next. Yang berikutnya adalah CFC Rule. Indonesia sudah lama menerapkan yang namanya Control Foreign Companies atau Control Foreign Corporation. Dengan adanya dividen, apalagi undang-undang HPP ini sangat powerful. Kalau dulu nggak jelas, misalnya satu perusahaan atau satu orang taxpayer di Indonesia memiliki share ownership atau bisnis di luar negeri harus bayar pajak, hitung-hitungan jelas. Sekarang sudah ada namanya threshold yang ditekankan oleh kantor pajak. Salah satunya Action 2 ini tadi yang ke Action 3 ini adalah contohnya adalah trust gitu. Jadi kalau di kita nggak mengenal karena kita itu kan jajahan Belanda ya, bukan lebih jajahan ke Inggris gitu. Jadi kalau jajahan Belanda mengenalnya ya bukan antitrust tapi namanya adalah yayasan gitu. Karena memang law-nya udah beda, ada civil law atau common law-nya. Sedangkan kalau negara-negara yang mungkin OECD atau negara-negara lain itu adalah negara yang mungkin jajahan Inggris. Kalau jajahan Inggris, namanya trust dan lain sebagainya. Jadi waktu tax amnesty dulu itu sangat kebingungan nih. Trust, revocable trust, irrevocable trust ini pajak nggak sih di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi hybrid entity sama CFC rule ini inginnya itu adalah dinetralisasi sehingga memiliki paling nggak persamaan secara bisnis entity meskipun penamaannya itu lain. Kemudian let's move to Action 4. Action 4 ada limitation on interest deduction. Bu Levana nanti yang ngasih timekeeper siapa nih ya Bu ya? Oh nanti saya Pak, cukup aman untuk ya. waktunya, masih lama Pak. Ya, 10 menit lagi nggak apa-apa Pak, masih cukup. Ini kelihatannya Pak Sunarto ini ya. Halo. Oke siap Pak. Halo. Ya, siap Pak. Sorry. Live Zoom ini ya. Oke. Iya. Oke, silakan monggo Pak Sunarto. Kirain saya di remove sama Bu Levana tadi. Oke, kita lanjut. Monggo silakan. Nah, jadi yang di Action 4 yang di koheren ini juga ada limitation on interest deduction. Kalau di Indonesia ada yang namanya debt to equity ratio ini. Jadi kalau debt to equity ratio ya rasio pajaknya dihitung nih. Semua utang yang ada biaya bunga pinjamannya ya boleh-boleh aja secara komersial nih mau dibebankan boleh-boleh aja. Tapi secara fiskal atau secara pajak belum tentu. Kita lihat dulu aturannya dari debt to equity ratio ini. Nah di debt to equity ratio ini juga kan dibedain tuh kalau kita punya utangnya dalam negeri atau utangnya itu adalah dari luar negeri. Nah di approach-nya dari OECD dari anti-debt action 4 ini adalah fixed ratio rule based on benchmark net interest atau EBITDA ratio. Jadi kalau sekarang kan
macam-macam nih. Biaya bunga pinjaman, kalau kita lihat aturan TP yang terakhir, ada yang menyebutkan adalah karakteristik pinjamannya harus ada. Harus benar-benar dibuktikan bahwa pihak ini adalah meminjam dan lain sebagainya. Harus ada bidding dan lain sebagainya. Cukup sebenarnya kayak intinya itu kalau bisa jangan ngutang deh gitu loh. Kalau ngutang tuh kalau sama grup ntar gua coret nih, saya jadiin sebagai non deductible expense kayak gitu. Nah, tapi yang disarankan di sini itu adalah ngelihatnya adalah EBITDA-nya, earning before interest, tax, depreciation and amortization ratio-nya. Dan ada kita ngelihatnya kalau metode-metode TP itu juga kan banyak banget tuh. Salah satunya adalah yang selalu paling populer adalah TNMM, transaction net margin itu yang dilakukan. Nah, sedangkan kalau EBITDA ratio dan lain sebagainya itu lebih spesifik ke loan interest atau interest deduction ini. Kemudian juga termasuk salah satu resiko-resikonya apa. Jadi nggak ini cuman akal-akalan aja nih. Ini sebenarnya capital tapi dilewatin yang namanya loan gitu. Karena kadang-kadang kalau klien suka nanya nih, pilih mana nih Pak kalau saya bikin usaha nih, saya pilihnya modal aja udah gede selesai atau modal, separuh pinjaman. Nah, kita lihat dulu nih, pulanginya lama nggak? Kalau pulanginya lama, ya kalau pinjaman silakan, tapi kalau pinjaman ada bunga. Jangan lupa ada debt to equity ratio. Kalau ada bunga berarti bayar pajak. Tapi dari sisi bisnis, memang yang namanya pinjaman lebih enak. If something happen kepada perusahaan tersebut atau gulung tikar atau misalnya disita oleh bank, ya utang tuh lebih diutamakan daripada yang namanya modal. Kalau modal kan memang bisnisnya begitu, itu adalah part of the business risk kayak gitu. Nah, itu ada limitation on interest, salah satu contoh-contoh di limitation on interest deduction. Kemudian action 5-nya adalah harmful tax practices. Harmful tax practices ini adalah banyak sekali yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu kan banyak yang informasi tiba-tiba keluar nih, waduh banyak orang Indonesia memiliki misalnya nih aset ataupun rekening di luar negeri yang akhirnya bocor pada waktu mendekati tax amnesty lalu ataupun mendekati PPS nih. Jadi udah muncul nih WikiLeaks itu banyak banget dan bisa diakses secara gratis dan secara umum. Jadi siapa punya hartanya di mana saja yang sifatnya luar negeri ternyata cukup gampang dicari di situ. Nah, forum on harmful tax practices ini itu biasanya melibatkan adalah rezim tertentu kayak gitu ya. Ada rezim tertentu ini mesti dilihat ini paling susah sebenarnya karena harus membutuhkan exchange of information, information gathering process dan lain sebagainya. Dalam konteks automated exchange of information yang 2017 September atau 2018 sudah diberlakukan di Indonesia melalui PP juga atau undang-undang di Indonesia, itu tampaknya mainnya itu lebih sebenarnya buat lokalnya doang atau domestik gitu. Jadi sekarang kalau terima SP2DK muncul-munculnya cuma dilihat loh ini nih kamu punya rekening di BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Yang sifatnya sebenarnya more than that gitu. Nah, kalau yang ini harusnya sifatnya adalah lebih internasional, melihatnya dari sisi di mana aja transaksi keuangan dan nggak cuma soal rekening tapi juga insurance dan lain sebagainya. Jadi exchange of information kurang lebih sekarang ada 100 negara lebih yang sudah komit untuk menerapkan CRS atau Common Reporting Standard yang disepakati oleh negara-negara tersebut. Oke, kita pindah ke substance atau action 6 until action 10. Nah, substance ini atau substansi ini itu dilihatnya adalah nomor 1 adalah treaty abuse itu. Nah, treaty abuse ini itu lebih bagaimana orang melihat celah di tax treaty nih. Meskipun di tax treaty, untuk bisa menerapkan tax treaty, kita harus punya yang namanya COD atau form DJT. Form DJT harus valid. Ada page 1, ada page 2. Page 1 oke lah, tinggal dideklarasi butuh tanda tangan ke tax atau competent authority yang ada di luar negeri. Tapi bagaimana dengan page 2 yang mengenai beneficial owner, mengenai transaksi dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya kurang begitu diperhatikan. Itu yang terkait di treaty abuse. Kemudian action 7 masih lanjut yang ada di tax treaty adalah permanent establishment. Permanent establishment atau
BUT, penentuan BUT sekarang ini apakah hanya berdasarkan fisik orangnya datang atau ternyata pakai jasa juga bisa gitu, yang juga dinikmati. Karena sekarang nggak perlu bikin kantor di Indonesia hanya untuk menjual di Indonesia. Nah, jadi apalagi kalau jualannya bisa online, bisa apa segala macam, Amazon dan lain sebagainya, begitu demikian powerful-nya saat ini. Kemudian actions berikutnya adalah transfer pricing. Kalau di OECD sebenarnya transfer pricing ini action H until action 10 ini dijadikan satu, cuma saya coba pilah-pilah dari sisi action H-nya ini. Action H ini adalah mengenai intangible, tadi salah satu contohnya adalah definisi intangible-nya itu apa, kemudian apakah intangible itu sedemikian gampangnya, cuman pokoknya ini terdaftar di negara surga pajak sudah bisa langsung pindah dan lain sebagainya. Itu adalah rekomendasi-rekomendasi untuk mencegah adanya atau mengurangi yaitu adanya BEPS dengan adanya moving intangible among group members ini. Next-nya adalah action 9, transfer pricing, risk and capital. Ini jadi kalau kita transfer pricing kan kita mengenal ada istilahnya VAR, function, asset sama risk. Jadi fungsi ada di mana, aset ada di mana, risknya ada di mana. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya melihatnya itu masih seputar TP yang kita cukup familiar ya. Next yang di substance yang terakhir adalah high risk transaction. High risk transaction ini jadi kalau dari action atau rekomendasi yang disarankan oleh OECD itu adalah engaging in transaction which would not or would only very rarely occur between third parties. Nah, jadi kalau dilihat di sini ada clarify the circumstances in which transaction can be categorized. Kemudian clarify the application of transfer pricing method. Apakah profit split in the context of global value chain, provide protection against common types of this eroding payment, management fee, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang paling mudah dari transfer pricing, kalau kita sales and purchase kan melibatkan banyak hal nih. Oh memang price apa segala macam yang gampang untuk dilihat. Tapi kalau kita lihat dari sisi services atau fee, itu kan cukup susah untuk disamain karena tidak ada yang benar-benar sama sebenarnya. Contohnya adalah kalau bayar manajemen fee atau manajemen services kepada head office atau shareholder yang di luar negeri. Bagaimana bisa di-compare dengan konsultan yang menyelenggarakan namanya manajemen fee? Business different, production juga different, jadi semuanya different. Nah, jadi hal ini direkomendasikan untuk diperhatikan lebih lanjut dan beberapa ada hal yang perlu cara-caranya. Termasuk kita mengenal macam-macam lah, ada yang namanya segmented report dan lain sebagainya, itu semuanya metode-metode itu adalah rekomendasinya dari OECD. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi. Transparansi ini ada lebih melihat kalau sudah koherennya, artinya siapa yang mencatat biaya, pendapatan, kemudian substansinya memang benar sekarang adalah bagaimana untuk mendapatkan data tersebut. Karena percuma nih, memang aturannya begini, ini jadi biaya, sana harus ngambil pendapatan, ini menjadi aspek koherennya. Substansinya juga sudah ada, tapi kita tapi pemerintah nggak dapat datanya. Nah, jadi transparansi Action 11 until Action 14 itu lebih mengatur yang namanya data-data yang dipergunakan. Nah, yang pertama Action 11 ada BEPS Data Analysis, kemudian Action 12 ada Mandatory Disclosure Rule, Aggressive Tax Planning, CBCR, dan MAP. Saya langsung jump Pak, next lagi sampai ke Action 15 ya. Pak Sunarto, 5 menit lagi ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Padahal Padi masih hangat-hangatnya ya, Pak ya. Oke, monggo silakan, Pak. Oke. Nah, Action 15 atau multilateral instrument ini yang dianggap paling gampang. Sehingga untuk menganalisir atau menganulir tidak perlu bilateral atau unilateral agreement, nggak perlu Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, apa segala macam, tapi pakai yang namanya multilateral instruments. Next lagi, saya akan masuk ke Indonesianya kayaknya. Oke, jadi di Indonesia mengenai tax avoidance prevention atau pencegahan penghindaran pajak itu adalah diatur di PP nomor 55 tahun 2022. Nah,
Ada di pasal chapternya atau babnya adalah bab 7, ada di pasal 32 sampai pasal 47. Dan ada di chapter 8. Jadi sebenarnya ada di 2 chapter kalau di PP 55 hasil dari Undang-Undang HPP itu. Tax avoidance prevention-nya di sini nomor 1 adalah mengatur ulang mengenai CFC rules. Jadi udah tahu nih, oh kalau CFC rules itu sudah ditekankan di PP tersebut. Yang kedua adalah loan interest. Jadi kalau diperhatikan masuk kan sama yang action plan-nya yang diminta oleh OECD tadi, cuman action berapa? Mungkin action 2 dan action 3 atau action 4 kayak begitu. Kemudian nomor 3 adalah menentukan kembali redetermine gitu. Jadi siapa sebenarnya pembeli saham atau aset dari perusahaan yang ditransaksikan. Kemudian redetermine penjualnya itu sebenarnya siapa, beneficial owner-nya itu siapa sih sebenarnya melakukan hal ini. Kemudian ada pengatur lagi mengenai beneficial owner atau penerima atau pemanfaat sesungguhnya yang lewat beda negara kerja di sini, tapi gajinya di luar negeri atau dialihkan ke yang lainnya, baik itu mau host country atau home country-nya, hal yang seperti itu akan ditekankan lagi. Kemudian ada benchmarking. Ini yang kalau di lokal memang sudah diterapkan, banyak banget benchmarking tiap bisnis. Kalau ini adalah benchmarkingnya akan dilihatnya adalah tiap negara. Kemudian ada debt to equity ratio juga sudah diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah hybrid entity. Hybrid entity ini yang untuk menetralisir lagi masalah agar trust atau foundation atau segala macam itu memiliki persamaan yang sama. Nah, di aturan PP 55 tahun 2022 untuk poin CFC rules, loan interest, kemudian determine the buyer or seller of the shares or asset of the company, beneficial owner sama benchmarking itu bisa dilakukan kalau ada afiliasi, transaksi afiliasi. Nah, ITO atau Indonesian Tax Office boleh menghitung kembali jumlah pajak yang terutang dengan cara menerapkan asas prinsip substansi mengungguli bentuk, substance over form-nya. Next, yang di chapter 8-nya, chapter 8 ada di pasal 48 dan pasal 54, itu adalah implementasi dari international agreement in the field of taxation-nya, bilateral atau multilateral agreement dalam bentuk tax treaty, multilateral convention to implement tax treaty, kemudian tax information exchange agreement, konvensi, multilateral bilateral agreement dengan perpajakan yang lain. Jadi mau bukan advance pricing agreement ya, tapi MAP, mutual agreement procedure. Jadi kalau ada masalah kita dengan masalahnya orang lain atau negara lain, itu ada namanya MAP atau mutual agreement procedure, tingkat pemerintah atau tingkat kantor pajaknya. Kemudian agreement atau treaties yang bertujuan untuk melihat kembali efek pajak dari digital ekonomi. Nah, PP 55 ini sebenarnya adalah dasar hukum bagi pemerintah untuk menerapkan pilar 1 dan pilar 2 yang meskipun diinformasikan lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan. Next lagi, Pak. Kemudian tantangannya itu adalah kalau sebuah MNI atau PMA dia memiliki bisnis country A, country B, kemudian ada applicable tax treaty between those countries ya, country A and country B ini. Terus bagaimana dengan domestic law-nya gitu kalau kita menerapkan ini. Nah, ini challenge atau tantangannya. Yang pertama adalah semakin kompleks suatu peraturan pasti akan menimbulkan suatu biaya tersendiri. Kemudian semakin kompleks peraturan, semakin banyak sekali yang namanya dispute. Karena BEPS ini cenderung sangat kompleks. Action-nya aja ada 1 sampai 15. Kemudian a lot more paperwork, dan bagi ini kacamata bisnis akan melihatnya adalah higher tax bill, jadi pajaknya akan lebih tinggi karena diatur pakai hal yang seperti ini. Kemudian additional upcoming feature itu artinya adalah di MLI ini kan diperbolehkan atau leluasa untuk boleh menambahkan apapun feature ataupun hal-hal yang mau dibahas lebih lanjut. Kemudian dari sisi transfer pricing ada value creation, ada compliance, ada dispute, itu adalah juga tantangan di masing-masing bisnis sebenarnya. Kemudian slide terakhir, kayaknya slide terakhirnya di sini ya. Nah, kalau yang dari sisi kacamata bisnis, aman ya Bu, kan slide terakhir nih. Oke, jadi kalau what should we do gitu ya related to this one. Yang pertama adalah nanti
saya yakin Pak Heri nanti bisa nambahkan banyak hal gitu ya. Jadi yang pertama, examine the transfer pricing position. Jadi kita harus review ulang gitu sebenarnya. Bisnis modelnya itu mau seperti apa saat ini, dan dengan adanya aturan atau pilar 1, pilar 2 ini akan memberikan efek seperti apa di bisnis model. Kemudian yang kedua adalah dari sisi function, employee base ada di mana, and then what their roles itu. Jadi fungsinya juga harus lebih ditekankan. Kemudian how are the associated enterprises remunerated? Is any term losing out? Jadi remunerasinya seperti apa? Jangan sampai income di mana, biaya di mana, nggak nyambung kayak gitu. Kemudian yang paling susah sebenarnya risiko bisnis yang seperti apa, modelnya yang sama kantor pajak tidak disukai atau menimbulkan banyak dispute. Kemudian posisi yang lebih sifatnya agresif itu seperti apa. Jadi kan ada posisi konservatif, ada posisi agresif, itu model-model bisnis seperti apa. Kemudian untuk understand and manage the effective tax rate. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama klien yang multinational company, dengan dia punya konsultan di sana, kadang-kadang kita mendiskusikan misalnya Thailand ataupun Singapura, mendiskusikan sebenarnya ini kalau di Indonesia kayak gimana sih lihatnya, oh kalau di Thailand seperti apa sih, kalau orang pribadi ini bayar gajinya gini, cuman ini hal yang seperti itu harus bisa dimengerti oleh kedua negara, terutama oleh praktisi di masing-masing negara. Kemudian ensure timely compliance, jadi kalau sudah ada aturan misalnya akhir bulan keempat harus sudah menyediakan TP-Doc dan lain sebagainya, harus dipenuhi. Kalau orang Indonesia kan ya kalau nggak diminta ya nggak dikasih ya, atau nggak dibikin. Ntar kalau konsultan, masalah konsultan ngecasnya bayarnya mahal, kalau waktunya cuma 2 minggu, ya udah ntar kan bisa dinego. Banyak kok konsultan yang mau, nah itu selalu nih konsultan Indonesia ini bargaining power-nya itu rendah nih kalau kayak gini. Bu, tapi kalau Pak Heri kayaknya enggak deh, bargaining-nya tinggi nih. Nah kemudian yang terakhir, meskipun ini mungkin di luar negeri mungkin juga jarang dilakukan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu ada develop relationship with tax authorities gitu. Kadang-kadang kita perlu menentukan ya kita develop relationship, it doesn't mean that we should be friends gitu. Maksudnya dengan tax office bukan best friend yang ya kita tanya, karena kan mereka juga pindah-pindah kok gitu loh. Tahu kasus ini besok orangnya ganti lagi kok kasus-kasusnya dan lain sebagainya. Tapi develop relationship itu artinya make it clear gitu. Jadi kalau ada surat harus ditanggapi berapa waktu, kalau udah ditanggapi seperti apa. Meskipun contoh kalau SP2DK banyak hal yang ujung-ujungnya mah pemeriksaan gitu, nggak, kalau nggak mau pembetulan SPT gitu ya Pak Heri ya. Nah, tapi paling enggak ya kalau hal seperti itu lebih dikomunikasikan, itu sebenarnya itu lebih baik kayak gitu. Nah, dengan adanya pilar 1 and pilar 2 yang memang hampir semua negara, bahkan negara model negara Timur Tengah yang surganya bisa dianggap surganya pajak, karena kayak Dubai atau negara Timur tidak mengenakan pajak sama sekali, mereka pun melihat ini ada potensi juga menyetujui mengenai ini demi dunia, demi global gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau paparan dan sharing dari saya kembalikan ke Bu Levana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sunarto. Wah, ini insight yang detail dan luar biasa ya dari Pak Sunarto. Ini selaku Terima praktisi kasih, Bu. ya, yang selalu menghadapi klien-klien demikian, karena di Surabaya juga banyak multinational corporation ya Pak ya, yang menjadi klien Bapak ya di Artex. Oke, luar biasa. Nah, sambil mungkin dari ada mahasiswa atau peserta di sini yang ingin bertanya, mungkin bisa lihat chat terlebih dahulu. Nah, kami menyambut Pak Heri Sukendar selaku narasumber kedua. Monggo silakan Pak Heri untuk menyampaikan insight ya dari sisi akademisi seperti apa. Monggo silakan Pak Heri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Levana. Ya, ini sudah dibahas secara detail ya dalam rentang waktu yang lumayan singkat ya, 1 jam ya, semua tercover oleh Pak Sunarto. Saya akan menambahkan ya, memang mungkin dari audiens ya, mungkin menanyakan masalah apa sih perpajakan internasional. Ya, mungkin kita tahu bahwa saat ini di dunia ini masalah ketidakpastian, mungkin juga ketidakpastian itu juga dialami di dalam negeri, terutama dalam perpajakan, ya ketidakpastian. Lalu pengenaan pajak berganda. Pengenaan pajak berganda ini ya dikenakan istilahnya 2 kali gitu, ganda gitu, bahkan mungkin triple.
Ya, nah kondisi-kondisi ketidakpastian pengenaan pajak berganda dan lain sebagainya ini akan mendistorsi kita punya bisnis. Ya, jadi bisnis tidak sehat begitu. Ya, pengusaha ibaratnya itu kalau kita lihat kalau ada pepatah ayam petelur gitu ya, kalau dipaksa bertelur ya mati juga ya. Sehingga ini akan mematahkan semangat globalisasi ya, di mana pengenaan pajak ini yang kita rasakan saat ini kan bersifat unilateral maupun bilateral ya. Nah, yang semangat daripada pilar 1 pilar 2 ini adalah multilateral semuanya. Memang ini tidak lepas daripada dunia yang berubah ya. Mungkin kalau kita ingat ya, kita zaman dulu ya, kalau ada apa gitu masalah dalam kehidupan kita ya, yang penting kepentingan kita gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya saya dengan anak saya gitu ya, atau istri saya gitu ya, ada sesuatu hal gitu yang mana menguntungkan kita gitu, tapi mungkin akan merugikan orang lain, mungkin kita diam saja begitu. Tapi kalau anak-anak tidak loh, Pak nggak boleh, itu nggak boleh, nggak adil. Nah, anak-anak zaman sekarang. Jadi keadilan itu penting. Nah, keadilan itu mungkin yang menjadi latar belakang daripada solusi ini, masalah yang timbul. Ya, kita tahu bahwa globalisasi di bidang bisnis maupun ekonomi, ya maupun digitalisasi ya, kita tahu sekarang kan ekonomi sudah gitu ya, elektronik ya, kita belanja udah lagi nggak pakai yang manual ya, kecuali mau jalan-jalan ke mall ya. Kalau kita lihat di Mangga 2 ya, di Jakarta Mangga 2 Pak Sunarto ya, kalau di Surabaya saya kurang ya. Nah, di mall-mall sudah sepi, Tanah Abang juga sepi ya. Ternyata mereka bukan sepi karena demand-nya turun, tetapi terjadi perubahan shifting di mana belanja itu sudah menggunakan online, digital istilahnya ya. Jadi itu sangat-sangat mengkoreksi ya biaya-biaya dalam bisnis ya, karena ujung-ujung daripada bisnis adalah cost leadership ya, kepemimpinan dalam biaya. Siapa yang menjual dengan harga yang murah dia akan laku gitu. Nah, salah satu komponen daripada kemahalan itu adalah biaya sewa dan lain sebagainya. Ya, biaya pegawai. Nah, dengan adanya digitalisasi ini tentu akan mengkoreksi harga. Ya, kita saja di China ya, Alibaba ya, yang pelopor ya bisnis elektronik e-commerce ya. Nah, itu mereka mendapatkan benefit yang luar biasa. Tentu diikuti di Indonesia. Itu suatu keniscayaan ya, akan terjadi terus-menerus dan berubah terus. Ya, sekarang bisnis bahkan sekarang oleh Instagram ya, maupun Instagram satu lagi langsung live ya jualannya ya. Jadi di sini toko-toko udah nggak laku lagi. Nah, tanpa dapat ya TikTok ya. TikTok ya, betul, TikTok ya. Jadi banyak perubahannya. Nah, terlepas daripada itu, tentu para pemangku kepentingannya, terutama di Indonesia, sudah jauh hari mempersiapkan ya. Mungkin yang jelas itu kita di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, kalau nggak salah nomor 7 ya, yang tadi turunannya sudah disampaikan oleh Pak Sunarto, yang Government Regulation PP nomor 55. Ya, intinya adalah kita menyiapkan diri, terutama adanya bisnis yang tidak fair gitu, di mana efek daripada digitalisasi itu memungkinkan mengakibatkan kita terlewati gitu dalam hak dalam memperoleh pajak gitu atas keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan di Indonesia. Karena pada prinsipnya peraturan-peraturan perpajakan yang selama ini dibuat itu kan dasarnya ya seperti yang kita tahu dikembangkan di tahun 1920-an. Dasarnya adalah kehadiran fisik. Kehadiran fisik ini ada misalnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Sunarto, ada dalam BUT ya, bentuk usaha tetap ataupun permanent establishment itu
adanya kehadiran fisik, ya itu satu syarat untuk pengenaan pajak di suatu negara. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini tentunya akan menyulitkan negara sumber penghasilan ini ya untuk mendapatkan hak yang dia harusnya peroleh. Nah, dengan latar belakang itu ya tentunya sengketa-sengketa pajak internasional ya mungkin internasional itu akan semakin dominan ya, karena perdagangan dunia ini sudah tidak ada lagi batas-batas lagi, borderless. Ya, kita jualan, misalnya saya contohnya aja, saya beli HP Huawei dulu ya sebelum di-ban ya. Saya mau beli casingnya di mall Taman Anggrek. Berapa ini? 150.000. Itu paling murah itu. Saya cek di Shopee, harganya 38.000. 38.000. Murah banget. Tapi saya lihatnya asli dari Oppo yang di China. Ya, saya coba aja iseng karena murah. Udah gitu free ongkir lagi. Free ongkir. Free ongkir di sini saya pikir saya coba dah murah ini. Saya tunggu-tunggu udah 5 hari kok nggak kirim. Saya tanya ke Shopee-nya. Oh Pak, sudah ada di hub centernya di Shenzhen. 2 hari lagi akan sampai. Apa benar? Benar aja, 2 hari sampai. Wah, ini kadang-kadang di luar nalar itu. Kita kadang-kadang ongkir di Jakarta aja lumayan tinggi ya. Ini dari China ongkirnya free 38.000. Nah, ini apakah ada praktek-praktek bisnis yang yang katanya dumping atau gimana, saya kurang tahu, tetapi ini yang terjadi. Ya, nah kejadian itu memang salah satu sebabnya adalah peraturan yang nggak jelas, multitafsir yang kita alami saat ini. Ya, sengketa-sengketa pajak. Ya, kita tahu mungkin ya yang udah menjadi keahlian Artex ini ya Pak Sunarto dan jajarannya ya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sengketa pajak. Ya, umumnya kita tahu penafsiran daripada peraturan. Ya, ini yang seringkali saya lihat ya, mungkin saya kadang-kadang bantu juga sebagai praktisi. Ya, penafsiran itu menimbulkan debat kusir baik wajib pajak maupun baik pihak aparat pajak. Ya, nah debat kusir seperti ini tentunya kan akan mengakibatkan dua-duanya rugi sebenarnya. Kalau dari sudut kita hitung ya, dari sudut wajib pajak itu sebagai tax compliance cost-nya tinggi, sedangkan dari pihak aparat pajaknya juga tinggi, dia punya cost collection-nya. Ya, ini tantangan tersendiri ya, tentunya ini diakui oleh pemerintah sehingga lahirlah Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja maupun Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, berangkat dari hal itu, saya lihat di BINUS, kita lihat bahwa masalah yang dihadapi dalam dunia praktek, ya selama ini kan dalam dunia pendidikan kita hanya diberikan hard skill, peraturan-peraturan begitu, ya hafal gitu. Tapi kita tahu bahwa peraturan itu berubah-ubah begitu. Yang saya lihat ada satu titik kritikal di mana saya lihat di pembelajaran di BINUS itu soft skill. Ya, memang pengetahuan perpajak itu mutlak ya, seperti yang tadi saya lihat itu, saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan Pak Sunarto ya, menguasai perpajakan internasional ya. Pasti ini Pak Sunarto ini S2 atau S3 dokter di Belanda atau di mana taxation-nya ya, seperti halnya dengan Pak Dani atau Pak Darussalam ya, seperti itu. Nah, konflik-konflik seperti itu ya tentu ini kan mengakibatkan orang enggan gitu dalam berbisnis. Saya kalau tanya sama mahasiswa, wah Pak, urusan pajak ngeri gitu. Ya, jadi ini kan menjadi satu momok tersendiri. Apalagi kalau saya lihat skripsi-skripsi umumnya mahasiswa selalu anggap take evasion gitu. Pajak itu menakutkan gitu. Wajib pajak seolah-olah melakukan kejahatan gitu. Ya, kalau saya kadang-kadang konsultasi bicara dengan
pengusaha-pengusaha gitu. Pada prinsipnya mereka kalau dapat untung pengen juga berbagi begitu, berbagi, ingin berbagi dengan pemerintah dengan membayar pajak. Nah, mungkin kendalanya kita tahu ya, suka mereka bingung ya, memang bingung sudah ada ya jalurnya, yaitu konsultan pajak. Ya, seringkali kan ada anekdot gitu ya, manusia bijak taat pajak, konsultan pajak lebih bijak. Ya, jadi kita mesti tanya sama konsultan pajak, terutama konsultan pajak Artex ini. Ya, yang mana saya lihat ini jajarannya muda-muda semua ya. Jajaran muda ya, salah satu seperti yang saya sebutkan dalam mengatasi masalah pajak itu ya, seperti yang saya lihat di soft skill BINUS itu adalah communication skill. Pengalaman saya lihat ya banyak lulusan-lulusan pajak ya pada pintar ya, aturannya kuat ya, pintar menghafal ya, tetapi komunikasinya kurang baik begitu. Ya, komunikasinya. Ya, seringkali kita yang kita hadapi bukan robot, manusia. Ya, di mana aparat pajak mungkin berbeda-beda latar belakang budayanya. Ada yang dari Sumatera Utara, ngomongnya tegas gitu. Ada yang dari daerah yang lain, yang kadang-kadang ya bicaranya halus begitu. Nah, ini juga kemampuan-kemampuan ini saya lihat dimasukkan dalam kurikulum dalam pendidikan di BINUS gitu, sehingga terjadi elaborasi ya hard skill dan soft skill. Ya, salah satunya adalah selain communication adalah problem solving. Ya, jadi ada masalah bukan berarti umumnya pada stres ya, tapi gimana dicari way out-nya begitu. Ya, suatu konsep yang disebut dengan win-win solution ya dalam mengatasi suatu tantangan yang kita hadapi selama ini. Ya, kita tahu dalam pemungutan pajak domestik ya, bukan internasional, ya sengketa pajak itu melelahkan. Ya di sini kalau saya lihat organisasi konsulen pajak yang terkenal seperti DDTC, Artex itu ya, kemampuan dia berkomunikasi, menyelesaikan masalah itu kunci yang mungkin kurang di perguruan tinggi perguruan berikan materinya begitu, menyelesaikan masalah ya, terutama masalah komunikasi. Saya lihat di dalam kurikulum BINUS ini sudah ada gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini ya, ini dari panitia sudah masuk lagi kepada agenda ya, pilar 1, pilar 2 ya. Ya, pada prinsipnya adalah pilar 1 itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sunarto, ya keadilan ya, bahwa dalam era digitalisasi ini semakin negara-negara yang maju ya, perusahaan-perusahaan multinasional ini pajaknya semakin terkumpul di negara-negara maju ya, tapi dengar-dengar ini harusnya tahun 2023 sudah ditandatangani ya multilateral convention-nya ini, cuman mungkin masih rumit ya. Kita tahu bahwa seperti negara-negara yang menjual yang perdagangan elektroniknya seperti yang menjual, siapa yang tahu itu negara yang punya perusahaan siapa yang tahu itu yang menjual produk-produk, kalau di China kan Alibaba, kalau di Amerika apa namanya, mungkin ada Amazon ya, Amazon itu kan dia ya, kita tahu menjual barang-barangnya ke seluruh dunia ya, termasuk ke Indonesia. Nah, ini tentu dia setor pajaknya mungkin ke negara asalnya yaitu Amerika, padahal Indonesia kan sebagai sumber penghasilan mereka gitu. Yang menjadi masalah Amerika saat ini kan defisit, pajaknya nggak mencukupi untuk pengeluarannya. Apakah Amerika mau berbagi? Nah, ini yang masih mungkin Pak Sunarto yang mungkin lebih tahu ya keadaan saat ini mengenai bagaimana keadilan itu diciptakan ya dalam digitalisasi dari ekonomi dan bisnis.
mohon maaf Pak Heri, 2 menit lagi 2 ya Pak menit lagi ya. waktunya. Ya, terima Ya, kasih Pak Heri. ya. Nah, jadi pilar 1 itu intinya adalah laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan multinasional yang dilakukan di berbagai negara itu harus dibagi sesuai dengan prinsip keadilan. Tujuannya adalah kita harus menghilangkan konflik. Konflik itu costly, sangat biaya tinggi, akan mengakibatkan dispersi ekonomi. Banyak usaha-usaha tidak mau berkembang begitu karena adanya hambatan-hambatan biaya dalam perpajakan. Nah, dengan adanya pilar 1 di sini diharapkan pembagian yang lebih adil maupun pilar 2 yang membagi ya tarif pajaknya ya supaya semuanya diatur dengan jelas secara bersama-sama. Nah, diharapkan ini akan menimbulkan adanya suatu efisiensi dalam pemungutan pajak. Di lain pihak juga akan meningkatkan penerimaan bagi negara-negara yang lain begitu. Nah, bisnis juga yang dilakukan oleh negara-negara maju juga akan meningkat begitu. Tanpa adanya suatu pemikiran ya bahwa mereka itu menjadi negara yang dijajah secara ekonomi, tetapi mereka juga mendapatkan manfaat daripada pemajakan. Dan konsep-konsep pilar 1 dan pilar 2 ini harus tetap dijalankan ya walaupun ada hambatan sehingga akan dicapai tatanan pemungutan pajak yang berkeadilan. Demikian Bu Levana. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heri dan Pak Sunarto atas pemaparannya. Oke, nah selanjutnya kami buka pertanyaan. Mungkin dari peserta yang hadir saat ini ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dilakukan, bisa unmute silahkan, ataupun boleh melakukan pertanyaan melalui via chat, silahkan. Sejauh ini masih belum ada pertanyaan ini Pak, karena mungkin mereka masih malu atau mungkin weekend ya ini. Weekend ada materi yang cukup berat ya. Nah, kita tetapi tidak masalah karena ini mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu penting sekali untuk paham di sini. Jadi tidak hanya pemahaman dari sisi yang kebetulan rata-rata ini mahasiswa kami yang join mungkin masih dari semester 1, ada yang semester 3 gitu ya. Nah, tetapi di sini mereka harus paham juga ternyata ini loh tantangan di Indonesia seperti apa, ini loh permasalahan internasional perpajakan seperti apa. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari peserta, nah ini mungkin dari saya bertanya dulu nih Pak, untuk Pak Sunarto dengan Pak Heri. Nah, ini saya pertanyaannya cukup ringan saja. Nah, mungkin biar nanti calon mahasiswa yang dengar pun juga, oh ini bisa membantu ya pemahamannya. Nah, ini terkait dengan salah satunya tantangan profesi perpajakan, Pak Sunarto dan Pak Heri. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini ya, ada permasalahan dari internasional karena yurisdiksi perpajakan yang berbeda. Di Indonesia punya rule sendiri, di luar negeri punya rule sendiri, padahal di Indonesia juga ada multinational corporation yang pastinya itu seluruh transaksi mungkin dari subsidiaries ke holding company itu cukup sangat tinggi sekali, dan Indonesia juga mendorong adanya ekspor impor dan sebagainya itu ya, transaksi ini cukup banyak. Nah, itu pastinya ada muncul permasalahan pajak di sini. Dan berharapnya dengan adanya kesepakatan antar negara, kesepakatan antar negara mungkin yang sudah disinggung dari Bu Sri Mulyani ketika di Bali kemarin G20 dan sebagainya, itu kan muncul angin segar juga ya untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kita praktikan ke mata kuliah ini, Pak Sunarto dan Pak Heri, mungkin mahasiswa juga. Nah, di Taxation Program Indonesia University itu ada salah satu mata kuliah bagaimana ini International Tax Planner. Nah, International Tax Planner ini berharap nanti mereka next ini paham terkait dengan profesi ini dan spesialis ini itu bisa ngerti gitu ya. Nah, kira-kira apa sih Pak Sunarto? Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa kalau menjadi nanti the next international tax planner ya? Mungkin ada menghadapi klien-klien yang cukup rumit ya dengan kondisi kan perusahaan multinasional kita tahu sendiri ya, rumit sekali ini case-nya, case transaction-nya cukup rumit sekali dan pasti mereka datang give up dan menghubungi konsultan gitu ya.
Nah, itu apa saja. Kadang saya sebagai dosen, ini, kamu jangan lupa update peraturan. Nah, kadang mereka, udah kan saya masih semester 3, saya masih semester 1. Nah ini mungkin saksinya nih Pak Sunarto sama Pak Heri. Apa sih yang harus mereka persiapkan? Bener nggak yang diomongin dosen bahwa ini loh, kamu harus belajar ini, gitu, untuk kamu siap. Nah ini monggo silakan Pak Sunarto memberikan tanggapan ini. Apa yang perlu mereka persiapkan ya, dari soft skill, mungkin dari pemahaman, kemudian tantangannya seperti apa, gitu, supaya nanti juga ketika mereka bekerja itu ready dan supaya tidak ada gap ya, kebutuhan dari kantor konsultan dengan fresh graduate dari university. Mungkin masukannya dari Pak Sunarto, monggo silakan Pak Sunarto. Ya, oke, terima kasih Bu Levana. Jadi saya share mungkin dari sisi praktisi ya, dari lebih praktis itu sebenarnya kebutuhan dari konsultan pajak terkait dengan anggota tim konsultan pajak itu yang skill apa sih gitu kan yang dimiliki gitu ya. Yang pertama sih sebenarnya mungkin ini klasik gitu ya, tapi masih sering terjadi. Jadi tidak berarti ketika kita tuh sudah memilih satu jurusan, misalnya akuntansi atau perpajakan itu serta-merta sebenarnya kita menyukai ya gitu ya. Itu kadang-kadang udah rumor umum. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu adalah kemauan gitu ya, bukan kemampuan, tapi kemauan. Karena kalau punya kemampuan tapi nggak ada kemauan, sebenarnya ya sama aja gitu, nggak ada gunanya juga. Orangnya mampu tapi nggak mau belajar. Tapi sedangkan orang kalau kemauannya itu ada, meskipun kemampuannya belum bagus gitu ya, maka dia kalau namanya mau pasti dia akan berusaha untuk mampu kayak gitu. Nah, dalam konteks misalnya perpajakan internasional, yang pertama itu adalah memang modulnya itu kan cukup berat dibandingkan perpajakan lokal. Kemudian tidak cukup belajar dari satu materi, tapi belajarnya dari banyak materi. Terutama kalau dari sisi perpajakan internasional, adalah bahasa gitu ya. Jadi mau nggak mau gitu ya, bahasa asing harus bagus gitu. Karena kalau bahasa asingnya nggak bagus, membacanya aja sudah susah, ini tak tambah bingung lagi. Apalagi adalah istilah-istilahnya sudah istilah-istilah perpajakan, nggak begitu. Jadi menurut saya itu adalah kemauan untuk belajar dan juga masalah kemampuan berbahasa. Kemudian kalau dalam konteks kita sudah jalan dan kita sudah dealing dengan perusahaan multinasional, itu adalah kita pasti ditanya dari, kalau kita di Indonesia, kita pasti ditanya itu adalah Indonesian tax perspektifnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ini fenomenanya kalau perusahaan multinasional itu rata-rata mereka itu mengelompokkan tax division-nya itu adalah di satu negara. Ya, saya ada satu klien, dia tax division itu dikumpulin nih, semuanya harus ada di misalnya di Belanda gitu ya. Nah, nanti yang di Belanda ini diharapkan kalau dari internal mereka yang dealing dengan masing-masing konsultan pajak yang lokalnya. Jadi kalau mereka punya operating company OpCo yang ada di Indonesia, mereka akan deal dengan konsultan pajak di Indonesia. Daripada mereka deal dengan tim pajak ataupun dengan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Karena kantor konsultan pasti lebih update dan caranya menjawab itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Jadi diskusi dan lain sebagainya itu sangat penting ketika kita menyampaikan terutama peraturan-peraturan seperti itu. Nah, peraturan yang lebih sifatnya dipentingkan itu adalah sebenarnya makronya dulu gitu. Karena kalau pemahamannya kadang-kadang kita salah misalnya nyebutin ngurusin urusan bisa PPh final gitu misalnya nih. Nah, ternyata bagi mereka masuk final itu apa, nggak final apa itu bisa jadi itu dua konteks yang berbeda. Nah, jadi kadang-kadang mesti membuat yang namanya hal seperti itu. Contohnya yang paling sering misalnya adalah memiliki pengetahuan umum perpajakan di negara kita yang mampu dengan cepat diadopsi oleh mereka. Ada kalanya misalnya kalau misalnya kita perusahaan Amerika atau Belanda, kalau mau berbisnis di Indonesia, mereka praktisnya sudah pasti bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi lain cerita kalau mereka dari Cina, Bu Levana. Jadi kalau dari Cina, mereka satu bahasa Inggris belum tentu suka, Iya, gitu ya. benar. Biasanya mereka cari konsultan hanya yang bisa berbahasa Cina, kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang itu tantangan tersendiri sih. Jadi kalau teman-teman BINUS ada yang jagoan Mandarin gitu, Wah, ya, itu luar bahasa biasa Cina, ya Pak ya, waduh, itu nilai plusnya. Ya. Kasih saya deh Bu Levana. Oh ya siap, rekrut ya. nanti saya cek nih Pak. Mas Wabinus yang bisa Mandarin, ini. Karena dalam konteks kita diskusi sama klien, prospektif klien sekalipun kayak gitu,
bahkan mereka, meskipun mereka bisa bahasa Inggris, tetap mereka akan senang ketika mereka berbicara dengan bahasa yang sama kayak gitu. Jadi kalau kita konkol, dan memang sih mungkin kita bilang ini kita pakai Google Translator nih gitu. Itu kalau di TikTok mungkin atau Reels Instagram jalan ya, tapi kayaknya kalau di bisnis nggak jalan ini. Ini aji mumpung nih kayak begitu. Karena orang ya, sedangkan kalau misalnya ada orang yang bisa berbahasa misalnya Cina, tapi kemampuan misalnya guru sekolah bahasa Mandarin gitu, tapi kan kemampuan ekonomi, kemampuan pajaknya kan nggak ada. Nah, itu juga satu kendala. Jadi biasanya kalau ada orang yang jurusannya udah pajak atau accounting, terus bisa bahasa Mandarin, aduh itu nilainya sudah nambah Bargaining sendiri, powernya gitu. tinggi ya Pak ya. Bargaining powernya tinggi. Oke, mantap. Jadi kurang lebih sih kayak gitu Ya, sih, Bu Levana. Kalau supaya dari nanti saya. bisa nyemangatin ini Pak mahasiswa yang hadir di sini. Mereka kan pastinya calon praktisi juga kan the next gitu. Supaya mereka juga tertantang gitu. Wah, Pak Sunarto yang founder CEO dari banyak perusahaan gitu ya. Itu care banget terkait dengan satu kemauan, kemudian ketangguhan juga, dan tidak hanya mau dan tangguh tetapi juga kemampuan itu penting. Salah satunya itu kemampuan di sisi perpajakannya jago, dari sisi bahasa, dari sisi bagaimana cara komunikasi yang baik. Nah, itu penting sekali ya Pak ya. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin dari Pak Heri ada masukan juga atau insight juga Pak terkait dengan pertanyaan saya tadi. Monggo silakan Pak Heri. Mungkin sudah hafal dengan mahasiswa kita ya. Gimana? Monggo silakan. Oh, bisa di-unmute Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Levana. Saya sependapat dengan Pak Sunarto, yang penting memang dalam prakteknya kemauan itu penting. Karena ada pepatah, di sana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Nah, juga kemampuan berbahasa asing itu juga perlu. Bahasa Inggris, Mandarin ya, apalagi kita tahu nanti eranya China ya, menurut ramalan-ramalan. Ya, tetapi hambatan-hambatan itu, kalau pengalaman saya, anak saya kan tahun 2011 yang lalu kan kuliah di Beijing. Ya, dia ada semangat yang seperti tadi Pak Sunarto katakan, dia semangat pengen belajar sana ya. Ya oke, dia pergi ya. Sebulan kemudian waktu itu liburan, dia ada liburan, kalau nggak salah liburan apa gitu, tanggal 1 Oktober. Ya, saya pergi. Ya, saya khawatir dia bahasanya nggak bisa begitu. Ternyata anak-anak sekarang itu dia mungkin ya baca dengar dari film-film, lagu-lagu, itu mereka cepat menyesuaikan diri gitu. Bahkan sekarang ini dengan teknologi itu, kalau di China itu ada di handphonenya itu seperti Google Translate begitu. Ya, kalau saya ngomong gitu, ada mau apa-apa ngomong gitu, pakai ini ngomong, nanti keluarnya pakai bahasa Mandarin begitu. Itu udah ada di China itu dulu tahun 2011 sampai tahun 2015. Ya, jadi kalau memang seperti yang sampaikan Pak Sunarto itu ada kemauan, pasti ada jalan. Dan fasilitas-fasilitas penguasaan bahasa Inggris itu sangat-sangat memungkinkan gitu untuk cepat beradaptasi anak-anak sekarang itu. Jadi kalau menurut saya tambahkan ya, dalam keadaan seperti ini yang berubah begitu ya, kita tahu bahwa peraturan berubah ya, tentu perubahan-perubahan ini kan menuju kepada kesempurnaan. Ya, jadi yang kita kalau kita rapat gitu, mana prinsipnya kan kita menginginkan mahasiswa mampu beradaptasi gitu, kemampuan dia beradaptasi gitu, untuk perubahan-perubahan. Dan tentunya yang kedua adalah prinsip-prinsip universal gitu dalam pemungutan pajak. Yang kita lihat perubahan kan tata caranya, tetapi prinsip-prinsip universal itu harus yang kita berikan itu. Misalnya keadilan, ya persamaan hak begitu. Tidak bisa kita konsep you win I win you lose gitu. Itu mungkin udah mulai ditinggalkan ya. Konsep-konsep win-win solution itu mutlak ya, dan anak-anak zaman sekarang juga pasti semuanya sudah tertanam ya dengan sistem pendidikan yang baik saat ini. Konsep-konsep seperti itu udah ada ya. Setelah itu ya
kemampuan soft skill yang lainnya ya, hard skill dipelajari, soft skill juga ya. Communication itu penting juga, kemampuan berkomunikasi, terutama apa yang berlatar belakang budaya yang berbeda ya, apalagi kita kalau saya alami gitu di Indonesia ini kan aparat pajak kan berbagai latar belakang ya, mungkin maksudnya begini, kita nanggap begini gitu. Itu kita harus bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan cross cultural ini. Soft skill. Dan terakhir adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, solving problem. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Nah, mungkin ini para penanya pada malu ini. Ada yang mau dari peserta untuk bertanya? Mungkin dari mahasiswa ataupun calon mahasiswa boleh? Mungkin nggak ada hadiahnya kali. Nggak ada. Oh, nggak ada hadiahnya ya. Kalau pengen hadiah, nah ini Artex sendiri kan memberi beasiswa ini, saya luar biasa kagum dengan Artex ini ya. Nah ini nanti next jika teman-teman di mahasiswa, nih silahkan nanti ketika tahun depan ada tawaran baru dari Artex ya Pak ya, itu silahkan tuh, ini salah satu beasiswa itu luar biasa loh Pak, ini hadiah yang terindah gitu kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau tidak ada penanya dan waktunya juga sudah melebihi timingnya, nanti izin saya menyimpulkan untuk materi hari ini bagaimana terkait dengan tantangan profesi menghadapi perpajakan internasional. Tadi dikatakan bahwa dengan adanya salah satunya OECD ini ya sudah mengeluarkan 15 action plan atau 15 action plan yang diharapkan ini negara-negara juga bisa melaksanakan ya untuk mengurangi bagaimana tax evasion dan tidak merugikan antar negara. Nah, salah satunya tadi Pak Sunarto juga menyatakan bahwa apa sih yang harus dipersiapkan, apa yang harus kita lakukan. Salah satunya pahami bisnis model kita seperti apa. Pahami juga sisi pemajakan sesuai dengan bisnis model kita seperti apa. Kemudian juga bagaimana itu memahami dan memanage effective tax rate seperti apa, dan memastikan bagaimana kita itu punya timely compliant bagaimana, dan terus punya relationship ya dengan tax authority ya. Nah ini mungkin di Indonesia, mungkin dengan di luar negeri juga tadi Pak Heri juga menyatakan bahwa pentingnya untuk memahami tidak hanya peraturan-peraturan perpajakan ya, tetapi juga memahami terkait dengan disruptif teknologi sekarang. Jadi calon mahasiswa ataupun mahasiswa atau mau jadi rencana jadi praktisi harus paham ini. Bagaimana ke depan itu tantangan tidak hanya tantangan bahasa, tantangan teknologi. Oke, jadi cukup kompleks sekali. Nah, berharap dari pemaparan dari Pak Sunarto dan Pak Heri Sukendar ini memberi manfaat ke kita semua ya untuk lebih paham dan lebih nanti the next-nya jadi ngerti karirnya seperti apa ya, tantangan profesi saya seperti apa. Nah, ini untuk calon mahasiswa dan mahasiswa. Juga kami izin Pak untuk menyampaikan sejenak terkait dengan taxation program di BINUS University. Mungkin dari eksternal saya izin memperkenalkan ya, apa sih di BINUS University itu ada program apa, kemudian akreditasinya seperti apa. Nah, izin saya menyampaikan sejenak ya, Pak ya. Oke, nah saya izin menyampaikan bahwa di BINUS ini ada School of Accounting. Nah, School of Accounting ini salah satunya itu adalah taxation program. Nah, di mana taxation program ini sudah terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional HIEC. Nah, di mana ini salah satu ini ya piagam dari HIEC Accreditation, salah satu badan akreditasi dari Taiwan, dan kebetulan kita juga terakreditasi unggul, tadi sudah saya sampaikan juga, ini salah satu kebanggaan dengan kami di taxation program University. Nah, mungkin bagi di sini mungkin ada calon mahasiswa yang ingin tertarik ya, boleh nanti menghubungi saya atau menghubungi admisi dari BINUS University gitu. Nah, taxation program ini apa sih? Nah, ini salah satunya program di mana mahasiswa itu nanti diharapkan tidak hanya mempunyai kemampuan akuntansi yang mendalam, tetapi juga kemampuan perpajakan, kemudian teknologi perpajakan. Dengan nanti kenapa akan membuka taxation program ini, karena
salah satunya karir ya, karir nanti ke depan, karirnya seperti apa itu ada menjadi konsultan pajak, nanti next bisa menjadi ahli teknologi pajak, mungkin jadi pengacara pajak seperti Pak Hedi dan Pak Sunarto gitu ya. Kemudian bisa ahli ekspor impor, kemudian perencana pajak miliuner, bea cukai. Nah, salah satu yang kita bahas di sini adalah perencana pajak internasional. Mau tidak mau, kalau nanti next teman-teman di sini ingin menjadi profesi perpajakan, jadi international tax planner spesialis. Nah, tadi saran Pak Sunarto, saran Pak Heri, mohon benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian gelarnya pastinya karena kami di Bank School of Accounting, itu salah satu keunggulan kami. Nah, gelarnya Sarjana Accounting atau SAK. Oke, ini sekilas terkait dengan program perpajakan di BINUS University. Oke. Nah, sebelum saya menutup acara ini, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Edward sebagai MC pada pagi hari ini. Monggo silakan Pak Edward. Baik, terima kasih Bu Levana telah berkenan memandu acara inti pada pagi hari ini, yaitu National Webinar. Juga terima kasih kepada Pak Sunarto dan Pak Heri telah berkenan menjadi narasumber, memaparkan materi yang sangat luar biasa terkait dengan kondisi perpajakan di Indonesia dan perpajakan internasional. Kemudian di sini juga, khususnya Ibu Levana dan Bapak Ibu sekalian, ingin menyapa Ibu Lisa nih dari IKPI, Ya, selamat pagi Ikatan Bu Lisa. Konsultan Pajak Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Terima Lisa kasih sudah hadir. atas kesediaan hadir pada acara kolaborasi antara School of Accounting BINUS University dengan Artex. Ya, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa, ya kita akan melakukan dokumentasi. Ya, photo session akan dipandu oleh Kak Miko dari School of Accounting BINUS University. Kepada Kak Miko dipersilakan. Untuk para peserta, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk bisa on cam, ya, supaya terlihat nih ya wajah-wajah yang luar biasa ya, calon-calon konsultan pajak ya, Bu Levana ya, Pak Sunarto dan Pak Heri ya, Bu Lisa juga di sini ya, bisa melihat ya calon-calon nanti ya yang bersertifikat konsultan pajak gitu ya. Ya, silakan Kak Miko atau Kak Justin. Baik, izin sesi dokumentasi ya untuk sesi pertama terlebih dahulu. Ya, untuk slide pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Untuk yang slide pertama ulang, soal tadi ada beberapa yang baru on cam. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai. Terima kasih Pak Edward. Baik, terima kasih Kak Miko. Bapak dan Ibu, untuk sebelum kita akhiri, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Untuk e-sertifikat akan dikirimkan langsung ke dalam email yang tercatat pada saat Bapak dan Ibu melakukan registrasi. Ya, mungkin membutuhkan kurang lebih maksimal 3 hari. Baik, kita pada acara hari ini kita akan akhiri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan telah hadir di acara pada pagi hari ini. Kiranya materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang tersendiri gitu ya kepada Bapak dan Ibu terkait dengan pemahaman perpajakan Indonesia dan perpajakan di internasional. Sampai ketemu di sesi dan topik selanjutnya. Selamat pagi dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Oh ya, ini ada link absensi juga Pak Edward. Ya, Oke, silakan. nanti Ya. monggo silakan bagi peserta yang ingin melakukan link registrasi. Terima kasih Pak Edward, terima kasih Pak Bu Heri, Levana, terima Pak kasih Pak Sunarto, Sunarto, Terima Pak Heri. kasih semuanya. Bu Terima Lisa kasih. dari Terima BINUS, kasih, terima Dinda, kasih Pak teman-teman dari Sunarto. Ibu IKPI, dosen, Terima kasih. Bapak Ibu accounting, dosen Terima kasih semuanya, Pak terima Artex, kasih Edward, semua para peserta. mahasiswa, sehat Bu selalu. Levana semuanya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Heri. Ini. Ya, ya. Saya izin live ya, Pak Edu ya, Pak Edward ya. Monggo, Ya, Pak ya, Heri. ya, ya, Sampai ya, ketemu Pak Heri, sehat ya, selalu. ya. Ada Ibu Angel juga di sini. Halo Ibu. Dosen BINUS. Ya.